Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat tani. Kita jumpa lagi bersama Peri Dunia Tani. Baik, kali ini saya akan menjawab seputar pertanyaan dari teman kita mengenai tunas ya. Yang katanya tunas kenapa kok diambil itu malah muncul semakin banyak. Nah, jadi ada beberapa faktor sahabat tani ya. Ini patut kita ketahui tata caranya supaya tunasnya tidak lagi banyak ya. Nah, seperti ini. Ya, ini contoh tunas yang sudah layak diambil itu seperti ini ya, sahabat tani. Sebenarnya ini ya, atau minimal satu jengkal. Nah, jadi sahabat tani bisa prediksi aja kira-kira satu jengkal sudah bisa dicabut. Oke. Nah, jadi kenapa tunas tadi semakin banyak ketika dicabut? Nah, karena tunasnya terlalu kecil masih ya, seperti ini. Namun terlalu cepat dicabut, sehingga yang terjadi apa? Ketika ini dicabut akan tumbuh lebih banyak lagi tunas sahabat tani. Nah ya, jadi dia ada ukuran waktu tertentu, ada bulan tertentu yang tepat untuk mencabut atau mentunasi tunas-tunas yang tidak penting ini ya. Ini salah satu tunas yang sudah layak untuk dicabut atau dipangkas. Oke, bisa sejengkal atau lebih, itu lebih baik ya. Jadi usahakan jangan sampai tunasnya masih terlalu kecil seperti ini ya. Nah, terlalu kecil sudah kita cabut, jangan ya. Malah ini nanti justru mengundang tunas lebih banyak lagi ya daripada seperti biasanya. Tetapi sahabat tani perlu diketahui, ada juga beberapa varietas kopi Arabica seperti di kami ini Bourbon. Bourbon ini memang terkenal dengan tunasnya sangat banyak ya. Tetapi bisa diminimalisir, bisa dikurangi. Ya seperti itu tadi, jaraknya satu jengkal ya. Jarak satu jengkal sudah bisa kita cabut. Nah, kenapa? Nah, ada alasan tertentu sahabat tani. Di saat tunasnya sudah sejengkal seperti ini sahabat tani, otomatis tunas-tunas kecil di sini nggak akan punya kesempatan untuk tumbuh lagi. Nah, jadi ada juga pertanyaan dari sahabat-sahabat kita mengenai tentang bagaimana kalau kita cabuti saja tunasnya tanpa dipangkas dengan menggunakan gunting. Nah, jadi perlu diketahui sahabat tani ya, kalau kita mencabutnya sebenarnya lebih baik. Nah, itu lebih baik sahabat tani. Jadi tidak ada peluang. Biasanya tunas itu akan tumbuh di pinggiran ini ya. Nah, ketika kita cabut, nah dia akan tumbuh lagi biasanya. Oke, jadi kalau dia sudah cukup umurnya, sudah sepanjang sejengkal, berarti sudah layak untuk kita pangkasi atau kita cabuti. Oke, baik sahabat tani. Jadi tahun ini ya alhamdulillah ya, petani kopi bisa dikatakan makmur. Perekonomiannya lumayan melonjak untuk di tahun 2023 sampai 2024. Nah, di bulan kemarin di tahun 2023 harga sempat melonjak juga ya, di kisaran 18.000, 19.000, bahkan sebagian tempat 20.000 sahabat tani. Nah, tergantung dari wilayah masing-masing ya. Nah, ini kita di Benar Meriah dan Aceh Tengah tentunya ada perbedaan harga di antara setiap daerah tadi ya sahabat tani ya. Nah, jadi ini di tahun 2004 di bulan 1 ya, ini di bulan 1 ini
harga kopi juga masih normal ya, di kisaran 16.000, 17.000, bahkan sebagian tempat 18.700. Nah, itu kalau dibanding dengan tahun-tahun yang lalu di masa Covid ya, itu kopi saat itu sampai sulit untuk dijual, bahkan susah laku ya karena kendala Covid tadi. Tapi alhamdulillah setelah selesai Covid, perubahan harga kopi naik drastis, malah sempat juga di kisaran 20.000 di saat itu ya, walaupun hanya berlaku beberapa bulan sahabat tani. Oke sahabat tani, untuk di tahun ini saya perhatikan kopinya tidak serentak ya untuk panen, tidak serentak seperti biasanya. Biasanya kopi Arabica ini dalam setahun itu bisa masa banjirnya ya, panen raya itu 2 kali. Nah, tapi kalau saya perhatikan di dalam tahun ini, masuk ke tahun 2024 ini, kopinya tidak banyak-banyak ya, tapi uniknya kopinya tidak sampai 2 minggu sudah nyusul panen. Nah, ini termasuk luar biasa juga dan ini fenomena aneh ya. Ya, jadi begitu sahabat tani ya. Malah kalau kita perhatikan, buah belum habis ya, tapi bunga sudah pada bermunculan juga nih sahabat tani. Ini calon-calon bekal ya, bunga-bunganya sudah mulai muncul sahabat tani. Nah, ini fenomena aneh ya untuk di tahun 2024, khususnya di Benar Meriah dan Aceh Tengah sahabat tani. Nah, jadi ini sahabat tani motivasi untuk kita semua ya, bahwa sebenarnya menjadi petani kopi di tahun-tahun ini dan berikutnya nampaknya sangat menjanjikan sekali, karena dimana berapa tahun belakangan harga kopi hanya 10.000 per bambu, tapi di kali ini sudah meningkat menjadi 17, 18.000, malahan 19.000 sahabat tani. Nah, jadi ini salah satu dukungan besar untuk kita petani kopi untuk terus semangat ya, terus merawat tanaman kopi kita. Kalau bisa kita maksimalkan terus buahnya ya, karena ini kopi Arabica Gayo ini juga sudah tembus ekspor ya, atau ke mancanegara karena kualitasnya yang terkenal. Walaupun secara umum dari stok yang ada, Indonesia ini kan masih di juaranya 3 ya, dibanding dengan kopi-kopi Brazil ya. Nah, jadi kalau cerita banyak stok ya, Brazil nomor 1 lebih banyak. Nah, tetapi kalau soal mutu dan rasa, kopi Gayo lah yang paling hebat sahabat tani. Oke, bagi sahabat tani kopi, ini bukan hanya sekedar main-main saja, kita maunya terus ke depan ini kembangkan terus, dan saya pun juga akan terus berbagi informasi tentang kopi ya, untuk demi kemajuan kita bersama. Apalagi di tahun-tahun ke depan saya yakin harga kopi semakin mendunia. Nah, apalagi saat ini kopi bisa diolah menjadi bermacam-macam ya, bisa diolah untuk menjadi pewarna, bisa untuk minuman ya, bisa juga untuk obat herbal juga ya sahabat tani ya, dan bisa juga digunakan untuk ramuan-ramuan lainnya juga sahabat tani. Nah, jadi ini kopi sangat menjanjikan sekali. Namun di Indonesia persediaan kopi stok masih sangat kurang sahabat tani. Oke sahabat tani, petani-petani kopi se-Indonesia, mari kita sama-sama tingkatkan terus, kita berusaha terus. Jangan kita pikirkan harganya mahal atau murahnya, yang terpenting adalah kualitasnya dulu ya sahabat tani ya. Insya Allah ke depan harga semakin menjanjikan. Oke sahabat tani ya, ini salah satu contoh kopi yang sudah kita serlak ya, atau sudah kita ambil tunasnya. Tunas-tunas tidak penting. Nah, jadi dia sudah mulai nampak, tinggal tunggu pemasakannya lagi sahabat tani ya. Jadi silakan sahabat tani coba lagi supaya buah kopinya lebih cepat masak dan berbeda jauh dengan kopi yang tidak dipangkas ya. Oke sahabat tani, saya akan menjawab satu pertanyaan lagi dari teman kita yang katanya ini, wah Pak, ini pemangkasannya sangat telanjang ya, atau artinya tidak ada tinggal satupun ranting. Nah, jadi begini sahabat tani, kita jangan takut kehabisan tunas sahabat tani ya. Tanaman kopi ini tunasnya nggak akan pernah berhenti sampai kapanpun ya, jadi kita jangan takut untuk mengambil. Nah, ini akan keluar lagi, dia dalam 3 bulan sekali dia akan keluar lagi.
Nah, karena di tanaman kopi ini kita berfokus bukan untuk memelihara ranting saja, tetapi utamakan buahnya, karena buahnya yang kita panen bukan daunnya ya, terkecuali daun teh tadi. Oke. Baik sahabat tani, kalau begitu sekian dulu. Semoga keterangan dari saya dan jawaban dari saya ini membantu sahabat-sahabat tani untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan. Dan mohon maaf atas keterlambatan saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan sahabat tani ya, karena di Benar Meriah ini sampai Aceh Tengah ekstrim sekali, lagi musim-musim hujan deras ya, hampir setiap harinya. Baru beberapa hari ini saja cuacanya sangat baik. Jadi ini kesempatan saya untuk berbagi ilmu lagi kepada sahabat tani. Semoga terbantu dan membantu. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Dan kalau bisa di-share. Kita di sini sama-sama belajar, tidak ada guru, tidak ada murid. Tapi sama-sama kita kejar kesuksesan untuk masa depan nanti, terkhusus petani kopi. Ini cara ini sebenarnya tidak beda, baik itu kopi robusta ya, kopi Lampung, kopi arabica. Nah itu sama saja, ada berbeda cuma sedikit saja ya. Oke sahabat tani, sekian dulu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.